Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul menganalisis perilaku konsumen dan produsen pada kasus kebab dan burger. Presentasi ini disusun sebagai salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi mikro di bawah bimbingan Bapak Didin Solahuddin selaku dosen Universitas Bina Sarana Informatika. Kami dari kampus UBSI Pemuda kelas 63.1B.37. Berikut anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya, Sari Agustiani dengan NIM 63250013, dan ada teman saya Nurmala dengan NIM 63250046, dan yang terakhir ada Cynthia Dwi Rahma dengan NIM 63250571. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Dwi Rahma dengan NIM 63250571. Latar belakang kebab dan burger merupakan produk makanan cepat saji yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. Tingginya tingkat konsumsi kebab dan burger menunjukkan adanya permintaan yang sangat kuat dari konsumen. Dalam praktiknya, konsumen tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga tingkatan kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan konsumsi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya dalam makalah ini adalah: 1. Apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam ekonomi mikro? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan konsumsi dan produksi? 3. Bagaimana konsep nilai guna total atau total utility dan nilai guna margin atau margin utility pada konsumsi kebab dan burger? 4. Bagaimana perilaku konsumen dalam konsumsi kebab dan burger berdasarkan analisa nilai guna? 5. Bagaimana perilaku produsen kebab dan burger dalam menentukan jumlah produksi untuk memperoleh keuntungan maksimal? Tujuan peneliti: 1. Untuk mengetahui pengertian perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam ekonomi mikro. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. 3. Untuk menganalisis konsep nilai guna total atau total utility dan nilai guna margin atau margin utility pada konsumsi kebab dan burger. 4. Menganalisis perilaku konsumen dan mengkonsumsi kebab dan burger berdasarkan nilai guna. 5. Menganalisis perilaku produsen kebab dan burger dalam menentukan tingkatan produksi yang optimal guna memaksimalkan keuntungan. Manfaat peneliti: 1. Mahasiswa sebagai tambahan pemahaman mengetahui teori perilaku konsumen dalam konteks nyata, khususnya pada konsumsi kebab dan burger. 2. Bagi pembaca untuk memahami bagaimana proses perubahan tingkat kepuasan utility terjadi dalam kegiatan konsumsi makanan. 3. Bagi penulis sebagai saran untuk memperdalam kemampuan analisis ekonomi mikro, khususnya yang berkaitan dengan teori konsumsi dan nilai guna. Masuk ke dalam pembahasan. Pengertian dan perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, hingga mengevaluasi produk dengan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatannya. Sedangkan perilaku konsumen adalah tingkatan atau kepuasan yang diambil oleh produsen dalam mengelola faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan tujuannya memperoleh keuntungan maksimum.
Jenis perilaku konsumen dan produsen. Jenis perilaku konsumen yaitu 1. Perilaku pembeli kompleks atau disebut dengan complex buying behavior. Kedua, perilaku mengurangi ketidaksesuaian atau disebut dengan destination reduction buying behavior. Ketiga, perilaku pembeli kebiasaan atau disebut dengan habitual buying behavior. Keempat, perilaku pembeli mencari variasi atau disebut dengan vertically buying behavior. Sedangkan jenis perilaku produsen yaitu 1. Mengutamakan keuntungan profit. Kedua, produsen yang mengutamakan produksi. Atau ketiga, produsen yang mengutamakan konsumen. Keempat, produsen yang berorientasi sosial. Nilai guna dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Nilai guna atau disebut dengan utility. Kedua, nilai guna margin atau disebut dengan margin utility. Perhitungan produsen yang pertama ada total cost atau disebut dengan TC atau biaya total, merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam periode tertentu. TC mencakup 2 komponen utama, yaitu yang pertama fixed cost atau biaya tetap, biaya yang harus dikeluarkan produsen meskipun tidak ada produksi seperti sewa pabrik, gaji pegawai tetap, atau depresiasi mesin. Yang kedua yaitu variable cost atau VC atau biaya variabel, biaya yang berubah sesuai jumlah produksi seperti biaya bahan baku, listrik untuk mesin produksi, dan upah pekerja harian. Rumusnya yaitu total cost sama dengan variable cost ditambah dengan salah baca. Perhitungan produsen. Dalam ekonomi mikro, perilaku produsen tidak hanya terkait dengan keputusan apa dan berapa yang akan diproduksi, tetapi juga bagaimana mereka mengelola biaya dan pendapatan agar keuntungan dapat dimaksimalkan. Untuk tujuan ini, beberapa konsep dasar digunakan yaitu TC, MC, TR, dan MR. Yang pertama yaitu total cost, adalah jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan sejumlah barang ataupun jasa dalam periode tertentu. TC ini mencakup 2 komponen utama. Yang pertama fixed cost, yaitu biaya tetap yang dikeluarkan produsen meskipun tidak ada produksi seperti sewa pabrik, gaji pegawai tetap, atau depresiasi mesin. Yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel yang biayanya ini berubah sesuai jumlah produksi seperti biaya bahan baku, listrik untuk mesin produksi, dan upah pekerja harian. Rumusnya yaitu total cost sama dengan fixed cost ditambah dengan variable cost. Yang kedua yaitu marginal cost atau biaya marginal, di mana biaya tambahan yang timbul akibat produksi 1 unit barang tambahan. Rumusnya marginal cost sama dengan delta total cost dibagi dengan delta Q, di mana delta total cost, perubahan total cost delta Q sama dengan perubahan jumlah barang. Yang ketiga yaitu total revenue adalah jumlah pendapatan yang diperoleh produsen dari penjualan semua barang ataupun jasa. Rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali dengan Q, di mana P yaitu harga unit, Q yaitu jumlah barang. Yang keempat yaitu marginal revenue atau MR, di mana MR itu disebut dengan pendapatan tambahan yang diperoleh dari menjual 1 unit barang tambahan. Rumusnya MR sama dengan total delta TR per delta Q. Lalu yang kelima adanya profit atau keuntungan, yaitu selisih antara TR dan TC. Profit menunjukkan keuntungan yang diperoleh produsen setelah semua biaya produksi diperhitungkan. Rumus profit yaitu TR dikurangin dengan TC. Next, untuk selanjutnya yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen. Ada 5 faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen ya. Yang pertama yaitu faktor psikologis, di mana adanya motivasi, persepsi, pembentukan sikap, dan proses pembelajaran adalah elemen-elemen psikologis yang sangat mempengaruhi perilaku pembelian. Misalnya, seseorang yang termotivasi oleh kebutuhan akan pengakuan sosial mungkin lebih tertarik membeli produk
premium seperti merek Dior. Lalu yang kedua adanya faktor personal, yaitu karakteristik pribadi seperti usia, jenis kelamin, gaya hidup, pendapatan, di mana kebutuhan maupun prioritas pengeluaran. Faktor-faktor ini membantu perusahaan melakukan segmentasi pasar secara lebih. Lalu yang ketiga, adanya faktor sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan tempat seseorang itu tumbuh, berinteraksi, termasuk kayak keluarga, teman, dan juga kelompok. Lalu yang keempat, faktor budaya. Faktor budaya ini dipengaruhi oleh nilai norma kepercayaan dan tradisi budaya, sangat menentukan preferensi konsumen. Yang kelima, yaitu faktor situasional dan teknologis. Lalu di sini adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku produsen. Di sini ada 7 faktor. Yang pertama yaitu biaya produksi, harga jual barang, teknologi produksi, ketersediaan sumber daya, permintaan pasar, kebijakan pemerintah dan regulasi, dan yang terakhir yaitu tingkat persaingan. Next. Untuk selanjutnya ada materi proses pengambilan keputusan konsumen dan produsen, di mana di bagian ini faktor-faktor ini menentukan bagaimana konsumen memutuskan untuk membeli barang ataupun jasa, bagaimana produsen mengambil keputusan untuk memproduksi barangnya ataupun jasanya. Yang pertama yang berpengaruh adalah pengenalan masalah. Di sini kondisi aktual dengan kondisi yang diinginkan. Misalnya seorang konsumen merasa handphonenya sudah tidak mendukung aktivitas kerja, maka timbul kebutuhan untuk membeli handphone baru. Yang kedua, pencarian informasi atau disebut dengan information search. Setelah kebutuhan disadari, konsumen akan mulai mencari informasi yang dapat membantunya membuat keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, evaluasi alternatif. Di tahap ini, konsumen membandingkan berbagai pilihan produk atau jasa berdasarkan kriteria seperti harga, kualitas, fitur, hingga reputasi merek. Lalu yang keempat, keputusan pembelian. Setelah mengevaluasi alternatif, konsumen mengambil keputusan akhir mengenai produk mana yang akan dibeli. Yang kelima yaitu evaluasi pasca pembelian. Tahap ini seringkali diabaikan padahal memiliki dampak jangka panjang terhadap loyalitas konsumen. Next. Lalu di sini ada proses pengambilan keputusan produsen, di mana serangkaian langkah ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu menentukan tujuan produksi, yang kedua menganalisis permintaan dan pasar, yang ketiga menghitung biaya produksi, yang keempat menentukan jumlah produksi dan metode produksi, yang kelima menentukan harga jual, dan yang keenam yaitu mengevaluasi keputusan produksi. Untuk model dan teori perilaku konsumen dan produsen. Model dan teori perilaku konsumen saling berpengaruh yang wajib kita ketahui memahami di dunia konsumen. Yang pertama, teori perilaku konsumen. Yang pertama, model stimulus respon. Model ini terinspirasi dari teori klasik yang menjelaskan bagaimana stimulus eksternal bisa memicu respon tertentu. Lalu yang kedua, input, proses, output. Input pengaruh dari luar seperti iklan, promosi, media sosial, testimoni. Lalu proses yaitu proses internal seperti persepsi, evaluasi, alternatif, dan output merupakan keputusan pembelian dan evaluasi pasca pembelian. Yang ketiga, teori of plan before. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap dan juga norma. Yang keempat yaitu Consumer Decision Making Model. Model ini memetakan 5 tahap utama: pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan evaluasi pasca pembelian. Yang kelima yaitu roda analisis konsumen. Model ini membagi analisis ke dalam 3 elemen besar: afeksi, kognisi, dan juga lingkungan. Lalu berikut ada gambar model dan teori perilaku produsen, di mana di gambar ini menjelaskan yang pertama model biaya produksi, yaitu yang berisi TC, VC, MC, dan juga FC. Lalu untuk model pendapatan dan keuntungan yaitu revenue dan profit model. Yang ketiga teori produksi. Yang keempat
yaitu teori perilaku produsen berdasarkan pasar, dan yang terakhir itu pengambilan keputusan dinamis atau disebut dengan dynamic decision model. Lalu untuk materi selanjutnya ada hubungan perilaku konsumen dengan produsen. Yang pertama, dapat menyesuaikan produk sesuai kebutuhan dan selera masyarakat. Yang kedua, menentukan strategi harga, promosi, dan distribusi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang keempat, menciptakan inovasi produk berdasarkan tren konsumsi. Contohnya, jika konsumen mulai bosan dengan rasa burger, biasanya produsen membuat varian baru seperti burger rasa keju, ayam, ataupun yang lainnya. Next. Contoh kasus. Di sini ada contoh kasus barang A dan juga B, di mana barang A yaitu kebab dan barang B yaitu burger. Untuk pertama kita akan bahas barang A dulu, yaitu kebab, di mana kita akan menghitung nilai guna total dan juga marginal, di mana barang A yaitu kebab harganya sebesar Rp25.000 dengan pertama kali mengkonsumsi yaitu 1, maka TU-nya 60, maka marginal utility-nya yaitu 60, di mana pada saat mengkonsumsi pertama kali akan sangat memuaskan. Lalu untuk konsumsi yang kedua, ketiga, dan keempat, kepuasan bertambah lebih kecil. Lalu untuk konsumsi yang kelima, keenam, dan ketujuh, konsumsi mulai menurun karena terlalu kenyang, kepuasan menurun, sehingga angka marginal utility tersebut minus di angka minus 5. Untuk data TU yang diberikan, TU0 yaitu 0, TU1 yaitu 60, TU2 yaitu 110, TU3 150, TU4 180, TU5 200, TU6 210, TU7 205. Maka rumusnya yaitu MU dikali N sama dengan TU dikali N dikurangin TU N dikurang 1. Tabel perhitungannya yaitu porsi pertama yaitu TU-nya 60, maka perhitungannya 60 dikurangi dengan 0, maka hasilnya 60, maka MU-nya itu 60. Untuk tabel kedua, 110 dikurang 60 sama dengan 50, maka hasilnya 50. Untuk tabel ketiga, 150 dikurangi 110, hasilnya 40. Begitupun seterusnya sampai ke porsi ke-7, 205 dikurangin 210 menghasilkan minus 5 karena sudah merasa terlalu kenyang dan puas. Next. Untuk barang selanjutnya yaitu burger, di mana data TU yang diberikan yaitu TU-nya TU00, TU1 55, TU2 100, TU3 135, TU4 160, TU5 180, TU6 190, TU7 185. Untuk rumusnya masih sama, yaitu MU dikali N sama dengan TU dikali N dikurangin TU dikali N dikurangin 1. Untuk konsumsi pertama, nilai gunanya 55, marginal utility-nya 55, dimana porsi pertama itu masih sangat nikmat. Lalu untuk konsumsi yang keempat, nilai guna totalnya 160, dimana MU-nya itu sudah menurun jadi 25, mendekati titik jenuh atau mulai merasa bosan ataupun kekenyangan. Untuk dikonsumsi yang ke-6, nilai guna totalnya sudah 190, marginal utility-nya itu pun menurun jadi 10, dimana tambahan sangat kecil. Lalu dia menambah porsinya lagi sampai mengkonsumsi 7 burger. Lalu nilai guna totalnya itu pun meningkat 185. Berarti dia sudah merasa puas nih, tapi marginal utility-nya minus 5 karena sudah terlalu kenyang. Untuk perhitungannya masih sama. Rumusnya 55 dikurangi 0, 55 didapat dari TU dikurangin dengan TUN dikurangin 1. Lalu di porsi yang ketujuh, yang terakhir 185 dikurangi 190 sama dengan minus 5. Next, untuk materi selanjutnya,
surplus konsumen kebab dan burger, di mana surplus konsumen dihitung dari nilai maksimum yang bersedia dibayar berdasarkan MU dibandingkan dengan harga aktual. Surplus konsumen kebab di sini yang pertama terlihat ada konsumen membeli kebab 4 porsi dengan harga 100. Kenapa harganya 100? Karena per porsinya ini harganya 25.000. Jadi 4 dikali 25.000 maka hasilnya 100. Untuk WTP-nya 180. Angka surplus ini yaitu WTP dikurangin pengeluaran. Jadi 180 dikurangin 100 yaitu 80. Untuk barang yang kedua yaitu burger, dengan konsumsi 5 porsi, pengeluarannya 100, WTP-nya 180. 180 ini didapat dari WTP 55 ditambah 45 ditambah 35 ditambah 25 ditambah 20 didapat dari nilai perhitungan yang awal. Jadi hasilnya 80. Nah, untuk menggabungkan surplus konsumen dan kebab dan burger, maka kita harus menjumlahkan antara surplus kebab dan burger. Hasilnya 80 ditambah 80 yaitu 160. Perkenalkan, nama saya Nurmala. Saya akan melanjutkan untuk proses menganalisis grafik perilaku konsumen berdasarkan konsep ekonomi mikro. Penjelasan grafik sebelah kiri nilai guna atau utility. Grafik di sebelah kiri menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan atau nilai guna yang diperoleh konsumen. Dapat kita lihat bahwa semakin banyak barang dikonsumsi, nilai total meningkat, namun kenaikannya semakin menurun. Hal ini menunjukkan adanya hukum nilai guna marginal yang menurun. Penjelasan grafik sebelah kanan memperlihatkan nilai guna marginal. Terlihat bahwa setiap penambahan unit barang yang dikonsumsi menyebabkan nilai guna marginal semakin menurun, bahkan bisa mencapai 0 atau negatif. Dari kedua grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa konsumen cenderung menambah konsumsi selama nilai guna marginal masih positif. Ketika nilai guna marginal menurun, konsumen akan mempertimbangkan kembali keputusan konsumsinya. Kesimpulannya, grafik ini menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh tingkat kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan konsumsi sesuai dengan teori perilaku konsumen dalam ekonomi mikro. Pada slide ini, saya akan menjelaskan perhitungan produsen kebab berdasarkan jumlah produksi, biaya, dan penerimaan. Kolom Q menunjukkan jumlah kebab yang diproduksi, kolom TC adalah total biaya produksi, sedangkan MC merupakan biaya marginal, yaitu tambahan biaya ketika produksi ditambah 1 unit. Selanjutnya TR menunjukkan total penerimaan dari penjualan kebab, dan MR adalah penerimaan marginal yang diperoleh setiap tambahan 1 kebab yang dijual. Dari tabel ini terlihat bahwa seiring bertambahnya jumlah produksi, total biaya dan total penerimaan meningkat, namun biaya marginal juga semakin besar, sementara penerimaan marginal cenderung tetap. Oleh karena itu, produsen kebab akan memperoleh keuntungan maksimal ketika MC sama dengan MR karena titik tersebut produksi berada di kondisi paling efisien. Selanjutnya saya akan memaparkan perhitungan produsen burger berdasarkan biaya produksi dan penerimaan yang diperoleh. Pada tabel ini, kolom Q menunjukkan jumlah burger yang diproduksi, kolom TC merupakan total biaya produksi, sedangkan MC adalah biaya marginal atau tambahan biaya untuk setiap penambahan 1 unit produksi. Kemudian TR menunjukkan total penerimaan dan hasil penjualan, dan MR adalah penerimaan marginal yang diperoleh dari setiap tambahan 1 burger yang dijual. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa seiring bertambahnya jumlah produksi, total biaya dan total penerimaan sama-sama meningkat, namun biaya marginal juga cenderung meningkat, sedangkan penerimaan marginal relatif tetap. Hal ini menunjukkan bahwa produsen harus menentukan jumlah produksi yang tepat agar keuntungan dapat dimaksimalkan.
Kesimpulannya, produsen burger akan memperoleh keuntungan optimal ketika MC sama dengan MR karena pada titik tersebut biaya dan penerimaan berada dalam kondisi paling efisien. Pada slide ini, saya akan menjelaskan analisis grafik perilaku konsumen berdasarkan hubungan antara biaya dan penerimaan. Total cost TC dan total revenue TR. Grafik pertama menunjukkan perbandingan antara total biaya dan total penerimaan produsen. Terlihat bahwa seiring meningkatnya jumlah produksi, baik total biaya maupun total penerimaan sama-sama meningkat. Namun total penerimaan meningkat lebih cepat dibandingkan total biaya sehingga produsen masih memperoleh keuntungan. Grafik berikutnya marginal cost atau MC dan marginal revenue MR. Grafik keduanya menunjukkan hubungan antara biaya marginal dan penerimaan marginal. Biaya marginal cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah produksi, sedangkan penerimaan marginal relatif stabil. Titik produksi optimal bagi produsen terjadi saat biaya marginal sama dengan penerimaan marginal atau MC sama dengan MR. Pada titik ini keuntungan produsen berada pada kondisi maksimal. Kesimpulannya, produsen akan terus menambah jumlah produksi selama penerimaan marginal masih besar. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis terhadap perilaku konsumen dan produsen dalam konsumsi dan produksi kebab dan burger, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan konsumen akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi. Namun, peningkatan tersebut tidak bersifat konstan. Selain itu, dari sisi produsen, keputusan dalam penentuan jumlah produksi kebab dan burger sangat dipengaruhi hubungan antara biaya dan penerimaan. Maka dari itu, sarannya bagi mahasiswa, analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar pemahaman dan mempelajari teori perilaku konsumen yang lebih kompleks. Berikutnya, bagi penulis, penyusunan makalah ini dapat diharapkan memperdalam kemampuan analisis ekonomi mikro dalam penerapan teori konsumsi dan nilai pada kasus nyata. Yang terakhir, bagi pembaca, hasil analisis ini diharapkan dapat membantu memahami bagaimana perubahan tingkat kepuasan utility terjadi dalam kegiatan konsumsi. Berikut penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.